sebagaimana Habib milenial yang mungkin bisa mewakili dari suara-suara anak milenial. Dan Habib, saya ingin bertanya terlebih dahulu, kalau Habib sendiri melihat tuduhan-tuduhan yang dilontarkan terhadap Al Zaitun ini seperti apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matullah. Semuanya alhamdulillah. Saya punya saudara-saudara yang hadir di tempat ini, saudari yang duduk sama-sama kita. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan kenikmatan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terkait masalah tuduhan yang dituduhkan kepada Al Zaitun, tuduhan ini sesuatu yang harus dicari tahu dulu faktanya. Saya tidak mengenal banyak tentang Al Zaitun. Saya tidak tahu banyak tentang Al Zaitun. Dan saya tidak mengenal banyak bagaimana metode-metode yang ada di dalamnya. Kehadiran saya di hadapan antum-antum semuanya, yang pertama, untuk lebih menegaskan sebagai manusia kita dalam beretika, dalam berakhlak dan beradab yang baik, sebagaimana apa yang kita tahu tentang sesuatu. Kalau memang sesuatu itu datangnya dari tuduhan, haruskan dicari tahu dulu tuduhan ini seperti apa tuduhannya. Ketika tuduhan itu ada, muncul satu tuduhan, harus dicari tahu sumbernya dari mana. Ketika sumbernya kita tahu, kita harus cari tahu bukti-buktinya apa, sehingga tuduhan yang dituduhkan tadi bisa dibuktikan dengan secara nyata dan bisa dikatakan fakta. Untuk apa? Gunanya untuk diperbaiki kalau memang itu ada. Sebaliknya, kalau memang itu tidak ada, apa yang diperbaiki dari sesuatu yang tidak pernah rusak? Sama kayak punya handphone, kalau rusak pasti diperbaiki. Tapi kalau tidak rusak, ya dipakai terus, dinikmatin. Nah, saya hadir di sini bukan untuk mendeskripsikan satu pendapat, ini salah, ini betul, yang ini salah, yang ini betul, tidak ada. Saya sebagai perwakilan daripada habaib milenial, habaib muda, tugas kami di sini hanya meluruskan akhlak-akhlak yang salah. Sebagaimana kehadirannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'istu lil utammima makarimal akhlak. Kami ini pewaris Nabi. Yang diwariskan sama Nabi bukan harta, bukan apa-apa, tapi apa? Akhlak. Untuk apa? Biar terjadi, kalau seandainya ada kejadian atau masalah-masalah yang seperti ini, diselesaikan dengan apa? Dengan kepala dingin. Yang pertama, kalau sudah kepala dingin diselesaikan, semuanya pasti indah. Semuanya pasti indah. Nah, itulah gunanya kita mencari tahu tuduhan tadi itu ada dasarnya dari mana, faktanya seperti apa, buktinya apa. Saya tidak mau mengoreksi apa tuduhan-tuduhannya. Saya tidak mau mencampuri apa masalah-masalahnya. Cuman mekanisme dalam pencapaian sampai bisa terlaksana baik tuduhan tadi itu, biar terselesaikan dengan mudah seperti tadi. Kalau kita menggunakan yang namanya akhlak. Kembali lagi, kalau kita tidak menggunakan yang namanya akhlak dan adab, gampang menerima masukan orang, gampang mendengar saran dari orang. Contohnya media, ya. Ini yang kita hadir ini di tempat media juga. Ini media, ini semua yang kita ada di sini, ini semua kita pegang, ini media yang kita miliki. Ini kita lagi direkam dengan media. Tapi bagaimana media yang kita pakai ini fungsinya jadi jelas. Bagaimana media yang kita gunakan ini fungsinya untuk mengademkan suasana. Untuk apa? Gunanya membangun uhwah Islamiyah, uhwah basariyah,
uhwah wataniyah. Ini yang diajarkan sama saya punya guru-guru, yang mana sering disampaikan oleh Al-Habib Rizik bin Syihab. Gunanya untuk apa? Untuk kedamaian, perdamaian. Ada masalah, it's okay. Masalah ini sesuatu yang ada sama manusia, siapapun orangnya. Sebagaimana Nabi katakan di dalam hadis, al-insan mahalul khotawan nisya. Manusia ini tempatnya salah dan lupa. Kalau manusia itu salah, tegur dengan cara yang akhlak dan adab. Kalau manusia itu lupa, tolong diingatkan dengan cara yang baik-baik. Nah, ini kita mau gunakan ini media kita mau gunakan untuk perdamaian dan kedamaian. Biar apa? Biar masalah yang ada di Indonesia ini semuanya terselesaikan dengan damai dan indah. Apa yang disampaikan sama beliau, kita punya guru, ada juga di sana bapak-bapak yang lainnya, ada di sini antum, kita punya saudara. Apa fungsinya emosional? Apa fungsinya marah-marah? Selesaikah masalah itu? Akan tuntaskah masalah itu? Akankah saya punya hubungan sama antum semuanya baik? Belum tentu. Kalaupun tidak selesai masalah itu, tidak tuntas masalah itu, bisa jadi saya punya hubungan sama antum akan rusak, betul? Malah menimbulkan masalah baru, yang akhirnya notabene kita mau menyelesaikan masalah, justru bahkan bukan menyelesaikan, bahkan menimbulkan masalah. Sehingga saya himbau kepada semuanya, saya punya saudara-saudara antum semuanya orang-orang baik, orang Masya Allah, ini kita hormati yang orang-orang tuanya, kita punya orang-orang tua. Apapun antum, saya tidak peduli antum punya suku, ras, agama dan apapun. Ayo kita berdamai untuk Indonesia. Ayo kita berjuang untuk Indonesia. Ayo kita bersatu untuk Indonesia. Kita hidupkan ini Indonesia. Musuh kita bukan agama yang ada di dalam Indonesia. Bukan. Sama, mau siapapun antum, agama apapun, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, mau apapun antum punya aliran, mau apapun antum punya jurusan, saya tidak peduli. Musuh kita bukan saudara kita yang ada di dalam Indonesia. Musuh kita bukan MUI, musuh kita bukan yang ada di sana. Musuh kita semuanya adalah diri kita sendiri, nafsu kita, ego kita, emosional kita. Ini yang kita tusgil nafsukum, perbaiki ini. Ayo kita perbaiki sama-sama. Ayo kita perbaiki sama-sama. Untuk apa? Untuk NKRI. Saya yakin semuanya di sini cinta sama Indonesia. Saya yakin sini semuanya sayang sama Indonesia. Saya tidak peduli antum punya agama. Mau agama Kristen, saya yakin. Saya agama Islam. Saya bukan pembenci di luar daripada Islam. Tapi saya yakin semuanya di sini sama cintanya kayak saya kepada NKRI. Tidak perlu ada perdebatan untuk Indonesia. Tidak perlu ada perdebatan. Cukup diselesaikan. Apa tujuannya ini masalah ini? Mau dibawa kemana ini masalah? Mau diapakan ini masalah? Mau dijadikan uang? Ayo kita to be fair, kita jujur. Ayo. Mau dijadikan apa ini masalah? Popularitas. Ayo. Berani antum jujur-jujuran, ayo. Kenapa setiap ada masalah yang heboh besar seperti ini selalu untuk mau digonjang-ganjing, digoreng, digiring, digarang? Untuk apa tujuannya? Ayo. Ada yang berani jujur dari hati masing-masing? Saya minta antum jujur dari hati lubuk paling dalam. Saya tidak ada urusan masalah Al Zaitun, silahkan dia kalau bermasalah ya. Saya tidak mau membela. Saya punya pendidikan juga di sini, saya punya guru yang harus saya hormati dan saya takdimkan, saya takrimkan. Tapi saya juga harus menghormati antum-antum di sini yang duduk di tempat ini sebagai saya punya saudara, mau sesama Muslim ataupun sesama Indonesia. Saya pikir dengan kejadian ini, semoga kita yang ada di sini bukan makin bercerai-berai, tapi makin erat dan makin merangkul bahu membahu satu sama lain. Silahkan, masalahnya seperti apa?
terserah, silahkan diselesaikan dengan cara yang damai, dengan cara yang indah. Kalau memang dengan cara lisan, dengan cara surat sudah tidak bisa, kita punya badan hukum di sini. Ya, Indonesia hidup ini. Indonesia ini punya badan hukum, tenang saja. Tidak perlu teriak-teriak ke depan kamera, tidak perlu teriak-teriak ke depan masyarakat, tidak perlu teriak-teriak untuk didengar kita punya suara. Cukup datang ke kantor polisi, buat laporan antum seindah dan senikmat mungkin, bawa antum punya lisensi sebagai apa? Sebagai elemen masyarakat kah? Atau sebagai institut tersendiri kah? Atau pesantren-pesantren yang lain? Atau mewakili daripada apa yang antum bawa ke sana? Saya yakin insya Allah Kapolri akan melaksanakan itu dengan baik. Dan saya yakin ini Indonesia, kita akan jadikan Indonesia yang indah dan damai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.